Halo guys, kembali lagi bersama saya Angelica Selvia Thomas. Saya dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang tugas pendidikan agama, yaitu pendidikan agama Katolik. Pendidikan agama Katolik. Agama atau religion berasal dari kata Latin yang artinya mengikat. Karena itu, agama sebagai upaya manusia untuk mengingatkan diri pada Allah, namun demikian sebenarnya Allah lah yang terlebih dulu ingin mengikatkan dirinya kepada manusia. Adanya kerinduan manusia di sepanjang sejarah untuk menyembahnya adalah satu bukti bahwa Allah lah yang telah menanamkan keinginan itu di dalam hati manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa dimanapun di dunia terlihat jejak adanya penghormatan manusia kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Penghormatan ini diajarkan di dalam agama. Agama yang ada di Indonesia berjumlah 6. Salah satunya adalah agama Katolik. Dalam ensiklopedia Gereja Katolik berasal dari bahasa Yunani yaitu Katolikos yang berarti universal, menyeluruh atau umum. Selain itu, istilah Katolik muncul dalam syahadat dan rumus pengakuan iman para calon baptis sejak abad keempat, walaupun sebelumnya telah diyakini dalam teori Gereja Kristus adalah Katolik. Sejarah agama Katolik. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus telah lahir di kota Bethlehem. Pada abad keempat Masehi, saat gereja mendapat pengakuan secara resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung dalam bentuk Katolik Ortodoks. Walaupun sejak abad ke-1 sampai ke-4, agama Kristen Katolik telah menyebar di sekitar Laut Tengah, pada abad ke-4 sampai abad ke-13 telah menyebar di Eropa, dan pada abad ke-13 sampai abad ke-18 telah memasuki benua Amerika, sebagian Afrika dan Asia. Lalu pada abad ke-19 penganut agama Katolik sudah sangat banyak karena masyarakat yang sebelumnya menganut paham animisme dan lain-lain. Ketika agama Katolik disebarkan, mereka memeluk agama Katolik dan meninggalkan animisme hingga pada akhirnya sampailah ke Indonesia. Agama Katolik di Indonesia berawal dari datangnya bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Saat itu kepala kampung di Maluku bersama warga kampungnya dibaptis pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari seorang saudagar Portugis. Prinsip dan kaidah agama Katolik. Moral dari kata Latin moralis artinya cara bertindak. Bagi manusia, moral berhubungan dengan penggunaan kehendak bebas untuk melakukan suatu tindakannya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa iman tidak terpisah dari tindakan atau perbuatan agar dapat menyelamatkan. Lihat Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Karena itu, moralitas tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Moralitas adalah salah satu pilar dalam pengajaran iman. Pertama, pengetahuan akan apa yang kita imani atau credo atau syahadat. Kedua, bagaimana kita merayakan iman kita atau liturgi dan sakramen. Ketiga, bagaimana melaksanakan iman kita atau moralitas. Dan keempat, bagaimana menghidupi iman kita atau doa. Ajaran-ajaran Gereja Katolik tentang moralitas bertumpu pada prinsip-prinsip di bawah ini. 1. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut citra Allah dan dipanggil untuk melakukan perbuatan baik dan kelak hidup berbahagia selamanya di dalam kerajaan surga. Kedua, manusia sering gagal dalam perjuangan menuju tujuan akhir ini. Dalam kasih-Nya, Allah mengutus Kristus untuk menebus dosa kita, dan bersama Allah Bapa, Kristus mengutus Roh Kudus untuk memampukan kita sampai kepada tujuan akhir itu.
Keempat, diperlukan kehendak bebas manusia untuk dapat bekerja sama dengan rahmat Allah ini sehingga manusia dapat sampai pada tujuan akhir yang membahagiakan ini. Kelima, agar panggilan Tuhan dapat didengar oleh seluruh dunia, Kristus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil dan mengajarkan segala perintahnya. Keenam, perintah-perintah Tuhan diketahui oleh manusia melalui akal budinya, oleh suara hati atau hati nuraninya. Konsep ketuhanan. Menurut Katekismus Gereja Katolik, konsep Trinitas diuraikan sebagai berikut. Pertama, Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa, dan Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra, seluruhnya ada di dalam Roh Kudus, Putra seluruhnya ada di dalam Bapa dan seluruhnya ada di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa dan seluruhnya di dalam Putra. Kedua, ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Ketiga, pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antar pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Trinitas merupakan akar dan dasar dari iman kekatolikan yang bertumbuh selama ribuan tahun dan terpelihara hingga kini. Trinitas menekankan Allah yang esa dalam tiga pribadi. Mengapa disebut demikian? Sebab Allah itu tunggal, utuh, dan sempurna. Konsep kemanusiaan. Dalam agama Katolik, Yesus Kristus pun menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Agama Katolik mengajarkan untuk cinta kasih antara sesama manusia, di mana kita diajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, latar belakang, dan saling menghargai satu sama lain. Hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak kepada Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26-27, yaitu pernyataan Allah di sekitar penciptaan alam semesta, di mana manusia termasuk di dalamnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini menunjuk pada unsur kesamaan. Dalam kitab Kejadian ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu 1. Manusia adalah hasil ciptaan Allah. Kedua, Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaannya yang lain. Ketiga, manusia diciptakan melalui musyawarah dalam diri Allah. Keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebuah eksistensi yang sangat unik dan dahsyat. Kerukunan antar umat beragama. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Jika tidak, maka semua itu berpotensi untuk mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama.
Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dunia sementara dikuasai oleh Imperium Romawi. Itu jelas suatu negara yang tidak bersifat teokrasi. Dan karena itu, Yesus pun tidak melakukan civil law sebagaimana yang diperintahkan hukum Taurat. Misalnya, Yesus tidak menghukum ahli Taurat yang mengajarkan ajaran sesat. Yesus tidak menghukum mati orang-orang kafir yang ia temui. Ia juga tidak memerintahkan hukuman mati bagi perempuan yang kedapatan berzina. Padahal jelas Taurat memerintahkan itu. Kalau ia melakukan semua itu, jelas ia menyalahi hukum Romawi saat itu yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu juga adalah salah jika hidup dalam negara yang bersifat demokrasi tapi menerapkan hukum non-toleransi beragama seperti negara teokrasi Israel. Dasar-dasar Alkitab yang sudah dipaparkan pada bagian di atas menunjukkan bahwa toleransi yang ditunjukkan pada orang lain atau agama lain adalah suatu sikap penghormatan dan penerimaan yang tulus terhadap iman atau keyakinan orang lain. Tetapi itu tidak berarti mengakui apa yang mereka katakan tentang kebenaran apabila klaim itu bertentangan dengan klaim kebenaran Kristen. Dalam Matius 5 ayat 45 tertulis, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Dalam ayat ini jelas bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat. Tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui kejahatannya? Jelas tidak. Orang jahatnya dikasihi, tapi kejahatannya tidak disetujui atau bahkan kejahatannya dibenci. Ia menurunkan hujan bagi orang tidak benar, tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui ketidakbenarannya? Jelas tidak. Orang yang tidak benar itu dikasihi dengan pemberian hujan kepadanya, tetapi ketidakbenarannya sama sekali tidak disetujui oleh Tuhan. Jadi terlihat bahwa Tuhan bertoleransi kepada orangnya, tapi tidak kepada pandangan, pikiran, atau perbuatannya. Umat Kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama, dan berbuat baik pada mereka, serta menolong mereka ketika dalam kesusahan, tapi tidak menyetujui apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran, apalagi menyesuaikan ajaran agama Kristus dengan ajaran agama mereka, sama sekali tidak dapat dilakukan. Kalau melakukan hal itu bukanlah lagi toleransi namanya, melainkan kompromi. Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian, seorang Kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agamanya dengannya, bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara gereja Katolik dan ilmu pengetahuan adalah topik yang banyak diperdebatkan. Secara historis, gereja Katolik sendiri menjadi penyokong ilmu pengetahuan. Hubungan ini telah berkembang pesat dalam pendirian dan pendanaan sekolah, universitas, dan rumah sakit, dan banyak klerus telah aktif dalam ilmu pengetahuan. Para sejarawan ilmu pengetahuan seperti Pierre Duhem memuji para ahli matematika dan filsuf Katolik abad pertengahan seperti John Buridan, Nicole Oresme, dan Roger Bacon sebagai para pendiri ilmu pengetahuan modern. Duhem menyimpulkan bahwa mekanika dan fisika yang ada pada zaman modern dengan benar-benar bangganya dapat melanjutkan melalui serangkaian perbaikan yang nyaris tak terlihat dari doktrin-doktrin yang diakui di jantung sekolah-sekolah abad pertengahan. Namun tesis konflik dan kritik-kritik lainnya menekankan konflik historis atau kontemporer antara gereja Katolik dan ilmu pengetahuan dengan mengutip secara khusus pengadilan Galileo sebagai bukti. Meskipun iman ada di atas nalar, tidak pernah ada perbedaan nyata antara iman dan nalar. Karena Tuhan yang sama yang mengungkap misteri dan menanamkan iman telah memberikan cahaya nalar pada pikiran manusia. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya, tidak juga kebenaran dapat bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, penelitian metodis di semua cabang pengetahuan, asalkan dilakukan dengan cara yang benar
dan tidak mengesampingkan hukum moral tidak pernah akan bertentangan dengan iman, karena hal-hal dunia dan hal-hal iman berasal dari Tuhan yang sama. Penyelidik yang rendah hati dan gigih tentang rahasia alam sedang dipimpin, seolah-olah oleh tangan Tuhan terlepas dari dirinya sendiri, karena itu adalah Tuhan yang memelihara segala sesuatu yang menjadikan mereka apa adanya. Kesimpulan, salah satu faktor pemelihara kerukunan yaitu nilai-nilai keuniversalan yang terkandung dalam agama itu sendiri. Artinya tiap-tiap umat beragama menjalin kehidupan didasari dengan aturan Tuhan yang memerintahkan umatnya agar hidup rukun dan damai, memiliki cinta kasih dan saling tolong-menolong. Seperti kalam Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah pada Matius 5 ayat 9. Kedua, adanya prinsip-prinsip kemanusiaan. Artinya tiap-tiap masyarakat memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana menjalin hubungan pertemanan, hubungan pertetanggaan, dan hubungan kekerabatan itu sendiri yang dipandang baik oleh masyarakat. Ketiga, kesetiaan pada falsafah negara Pancasila dan kepatuhan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya masyarakat memahami betul nilai dan 5 prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan dan agar dapat bekerja sama, saling gotong royong, serta saling tolong-menolong yang berkaitan dengan kerukunan beragama. Dan sebagai orang Katolik, saya diajarkan agar memiliki kasih kepada sesama manusia dan kepada ciptaan Tuhan lainnya agar terciptanya suasana yang aman dan damai. Sekian dan terima kasih. Salam damai.